Tapi ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaika ya Rasulullah. Tapi ya, jangan pihak imam, jangan Abu Batu Kuma albino wanginang yang ini pangari Kulano Tidore. So suara Guto sebagai pertanda meneserai menghormati malam Lailatul Qadar. Insyaallah Lailatul Qadar doa Allah Ta'ala semua kudahin sih malam Lailatul Qadar. Tapi ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Lailatul Qadar adalah malam terbaik sepanjang tahun yang paling dinantikan umat muslim di seluruh dunia. Pada malam Lailatul Qadar, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Pada malam tersebut diyakini sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam ketika para malaikat turun ke bumi atas izin dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa keberkahan dan kesejahteraan hingga terbit fajar. Keutamaan malam Lailatul Qadar secara keseluruhan dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qadar sebagai petunjuk kepada umat muslim yang mengerjakan amal saleh pada malam tersebut. Menyambut Lailatul Qadar pada 27 Ramadan 1446 Hijriah, Kesultanan Tidore menggelar ritual Sora Guto dan Kolano Uci Sabea. Ritual ini dijalankan oleh Sultan Tidore ke-37 Sultan Husain Al-Tinsah beserta perangkat adat Kesultanan Tidore. Sora Guto berasal dari bahasa Tidore yang terdiri dari kata Sora dan Guto. Sora yang berarti menyalakan dengan membakar sumbu, sedangkan Guto yang berarti sesuatu yang ditancapkan di tanah. Kata Sora Guto itu membakar obor, menyalakan obor ya, yang ditancapkan di tanah. Nah, saya mulai dulu dari pengertian Sora Guto ini. Sora itu membakar, menyalakan. Jadi kita menyalakan obor, kita membakar sumbunya, itu bahasa Tidorenya Sora. Ya. Yang kedua kata Guto. Guto itu berkaitan dengan kata Uto. Uto itu menanam atau menancapkan sesuatu ke tanah. Tapi uto itu lebih kepada pengertian menanam tanaman ya. Nah, kata guto dalam bahasa Tidore itu menandakan bahwa sesuatu yang ditancapkan di tanah. Itu yang kita kemudian sora atau kita menyalakannya. Nah, itu bisa berupa obor, lilin atau apa saja benda yang bisa dipakai untuk menjadi alat penerangan. Filosofinya bahwa malam itu sebenarnya diwahyukan di dalam Al-Quranul Karim bahwa malam Lailatul Qadar yang fadilahnya itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, dan malam itu sampai fajar dipenuhi dengan segala macam rahmat dan kesejahteraan. Nah, itu yang kemudian disimbolisasi ke dalam acara Sora Guto tadi. Jadi begitu dinyalakan pas matahari tergelincir atau memasuki waktu malam, dan dia berpadam nanti pada waktu fajar. Kemudian nanti besok malamnya lagi dinyalakan lagi. Ya. Nah, itu makna secara filosofi yang dikaitkan dengan pemahaman dari sudut pandang Islam, terutama yang dijelaskan dalam Al-Quran di dalam surat Al-Qadar itu sendiri. Setelah digelarnya Sora Guto seusai sholat maghrib, dilanjutkan dengan Kolano Uci Sabea yang berarti Sultan turun salat. Lantas, mengapa Kolano Uci Sabea ini dilakukan di malam Lailatul Qadar? Ya, tentu sebagai seorang sultan harus memberi contoh kepada umat yang dipimpinnya. Dia turun untuk melaksanakan ibadah semalam hari penuh. Jadi semacam orang beriktikaf. Ya. Jadi bukan sultan hanya datang salat kemudian kembali ke istana. Ya. Dan dalam praktek selama ini sebenarnya harusnya seorang sultan itu dulu dan beriktikaf di masjid. Ya. Itu dilakukan oleh kita di Kesultanan Tidore. Beberapa saat sebelum Sultan menuju ke masjid untuk mendirikan sholat berjamaah, para imam berkunjung ke keraton.
Untuk menyampaikan waktu sholat Isya dan Tarawih telah tiba sekaligus menjemput Sultan menuju ke Sigi Kolano Tidore atau Masjid Kesultanan Tidore. Menuju ke masjid, Sultan dan perangkat adat terlihat beriringan menikmati perjalanan kaki. Mengapa Sultan Tidore tidak ditandu? Menurut informasi dan cerita yang saya terima dari orang-orang tua saya dulu, ya, dari bapak saya, dari kakek saya, ya, dari saudara-saudaranya kakek dan ayah saya yang lebih tua, mereka mengatakan bahwa dulu di masa Sultan Zainal Abidin Shah yang dilantik pada tahun 47, dia hanya sempat digotong atau ditandu itu hanya sekali aja. Setelah itu beliau tidak mau lagi ditandu, beliau memilih untuk berjalan kaki, dan itu diikuti oleh dua sultan sesudahnya, yaitu Sultan Jafar Shah dan Sultan Husain saat ini. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya dan tim Sentra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.